Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinchanabracha.blogspot.com. Parasha Tetzaveh, lilin-lilin keabadian. Terambil dari Shemot atau Kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai dengan pasal 30 ayat 10. Pengantar, lilin-lilin keabadian. Parasha Tetzaveh dibuka dengan instruksi untuk menyalakan tempat lilin-lilin abadi. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Shemot 27 ayat 20. Malbi menjelaskan bahasa yang tidak biasa, Veata Tetzaveh, haruslah kau perintahkan, menyiratkan sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat, segera, dan untuk semua generasi yang akan datang. Bahkan ketika bait suci dihancurkan dan lilinnya ditiadakan, lihatlah kita terus menyalakan mereka di sinagog yang dapat disebut sebagai tempat suci kecil, Mikdash Meat. Terambil dari Midrash Hagadol Vayikra 6 ayat 3. Judul yang selanjutnya, Mitzvah para perempuan. Kata Tetzaveh memiliki nilai numerik atau gematria yang sama dengan kata-kata Nashim Tzifa. Artinya, ia memerintahkan para perempuan. Oleh karena itu, ayat Torah mewajibkan adanya pembakaran cahaya abadi di tempat suci, merujuk kepada tanggung jawab perempuan untuk menyalakan lilin Syabat di rumah. Baal Haturim Shemot 27 ayat 20. Meskipun mitzvah untuk menyalakan lilin Syabat berasal dari para rabi dan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Torah, melalui kiasan ini Torah memberdayakan perempuan dengan kemampuan menyulut kekudusan bait suci ke dalam rumah kita. Mitzvah menyalakan lilin Syabat berkaitan dengan wanita lebih dari pria. Sulkan Aruch, Orach Chaim 263 ayat 3. Kalaupun suami juga ingin menyalakan lilin Syabat, istri tetap mengambil hak lebih tinggi. Terambil dari Mishnah Berurah. Pentingnya lilin Syabat digarisbawahi oleh fakta halakik jika seseorang tidak mampu membeli lilin Syabat dan wine untuk kiddush misalnya, lilin Syabat yang harus lebih diutamakan. Tertulis dalam Sulkan Aruch. Judul yang selanjutnya, sebuah kiasan tentang bait suci ketiga. Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Shemot 27 ayat 20. Nilai numerik dari kata tumbuk dalam bahasa Ibrani adalah katit, yaitu nilai numeriknya adalah 830. Ini sama dengan akumulatif tahun dari kedua bait suci pertama. Bait suci yang pertama berdiri selama 410 tahun. Bait suci yang kedua selama 420 tahun. Jika digabungkan jumlahnya menjadi 830. Dengan demikian, fakta ini dalam kitab suci merujuk kepada kenyataan bahwa menorah akan dinyalakan di bait suci yang akan berdiri katit tahun atau 830 tahun. Sekalipun dua bait suci pertama akan menyala untuk jangka waktu yang terbatas seperti dikatakan katit lemeor, tumbuk yang murni untuk lampu, bait suci ketiga akan tetap ada selamanya seiring berlanjutnya ayat leha alot ner tamid, dapat memasang lampu agar tetap menyala. Cahayanya tidak akan pernah padam. Toldot Ishak, Shemot 27 ayat 20. Judul yang selanjutnya, menyalakan diri kita. Bait suci yang agung dibangun oleh Raja Shlomo memiliki jendela khusus dari mana cahaya bisa menerangi terpancar ke dunia luar
seperti dikatakan dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 4. Dibuat juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Sekalipun jendela istana pada umumnya adalah lebar di dalam dan di luar sempit, agar dapat membawa cahaya masuk ke dalam istana, jendela-jendela bait suci itu kebalikannya, dengan tujuan untuk memberikan cahaya besar dari dalam ke luar. Vaikra Raba 31 ayat 7. Hasyam menciptakan segalanya, termasuk cahaya. Oleh karena itu, Hasyam tidak butuh siapapun meneranginya. Demikian juga Talmud mengadaptasi dari ayat Torah kita bahwa kita wajib menyalakan lilin demi menerangi diri kita, bukan demi menerangi Hasyam. Seperti dinyatakan, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni. Hasyam memerintahkan elecha, kepadamu, bukan kepadaku. Baal Haturi mengutip Babylonian Talmud Menachot 86b. Dengan menyalakan lilin, kita menyalakan dan menerangi diri kita sendiri dengan kekekalan cahaya Hasyam. Judul yang selanjutnya, Lilin Shalom Bait atau kedamaian dalam rumah tangga. Pengajaran dari parasha minggu lalu seperti tertulis dalam Shemot 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Makna di dalam diri kita masing-masing secara khusus dipenuhi melalui penerangan menorah yang dengannya kita menyebabkan Shekhinah tinggal di tengah-tengah kita. Lilin Syabat yang dinyalakan seorang wanita juga menyebabkan Shekhinah untuk masuk ke rumah kita. Ini menjelaskan pentingnya mitzvah menyalakan lilin Syabat yang bahkan didahulukan dari menyalakan lilin Hanukkah demi Shalom Bait atau kedamaian di dalam rumah tangga. Shulchan Aruch, Orach Chaim 263 ayat 3. Kita sekarang bisa mengerti mengapa lilin Syabat membawa kedamaian di rumah, bahkan hari ini ketika kita memiliki lampu listrik dan tidak membutuhkan lilin untuk penerangan fisik. Menyalakan lilin Syabat itu menyebabkan hadirat ilahi berdiam di antara rumah suami dan istri, yaitu dengan menyalakan yud dari Ish atau yang artinya laki-laki dan menyalakan Hei dari Isha yang artinya adalah perempuan. Kedua huruf ini, Yud dan Hei, merupakan salah satu nama suci Hasyam yang melaluinya perdamaian di rumah tangga bersinar. Judul yang selanjutnya, Saksi Kekal. Kata leha'alot atau artinya adalah untuk memasang atau menyalakan tidak memiliki vav. Ini untuk mengisyaratkan bahwa vav atau 6 lilin dipadamkan dan dihidupkan kembali. Sementara hanya lilin di tengah yang menyala terus-menerus. Baal Haturim Shemot 27 ayat 20. Itu juga alasannya kenapa dinyatakan menyalakan lilin dalam bentuk tunggal, bukannya lilin-lilin. Atau dalam kitab suci saya ditulisnya lampu, bukan lampu-lampu, yang adalah bentuk jamak. Hasyam menginginkan itu di dalam setiap bagian Mishkan atau tabernakel akan ada kesaksian bahwa hadirat ilahinya tinggal di antara Israel. Di ruang Maha Kudus, tabut memberikan kesaksian yang setia bahwa kehadiran ilahi bersemayam di sana. Tablet yang ada di dalamnya bisa dibaca dari kedua sisi dengan mem dan samek secara ajaib tidak jatuh. Di dalam kemah pertemuan, cahaya Hasyam bersinar dari keabadian lilin tengah. Semua orang akan melihatnya dan melihat nama Hasyam tinggal di dalam diri mereka. Kli Yakar.
Lilin ini serupa dengan tabut karena keduanya menyaksikan kehadiran Hashem. Dua saksi diperlukan karena ada tertulis menurut kesaksian dua. Devarim 17 ayat 6, Babylonian Talmud Sota 31 ayat 2. Judul yang terakhir, pemulihan spiritual. Lilin yang melambangkan kata-kata Torah dianggap sebagai panduan hidup melindungi kita dari tersandung. Siapapun yang melakukan mitzvah memelihara jiwanya dan dianggap seperti menyalakan lilin di hadapan Hashem seperti ada tertulis dalam Mislei atau Amsal pasal 20 ayat 27, Hashem Nishmat Adam, roh manusia adalah pelita Hashem. Manfaat dari lilin atau pelita adalah mereka dapat memurnikan jiwa. Shemot Rabbah 36 ayat 3. Lilin-lilin berbeda dari segala hal yang ada di dalam dunia ini, yang menjadi berkurang saat dibagikan kepada orang lain. Dari satu lilin, Anda dapat menyalakan ribuan lilin tanpa mengurangi cahaya dari lilin aslinya. Dengan cara yang sama, saat kita memenuhi mitzvah, bahkan jika tampaknya terdiri dari beberapa biaya dan usaha, kita tidak akan terkuras, melainkan diisi ulang dengan energi spiritual yang diperbarui. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.